Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan saya banggakan, para mahasiswa, ibu bapak, yang mulia, para hakim, dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke ya. Pada kesempatan sekarang saya akan membuat tayangan mengganti beberapa pertemuan yang lalu yang sempat bolong. Jadi bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada untuk membuat narasi. Jadi tujuannya adalah membuat narasi baru ya, mereproduksi narasi dari narasi yang sudah ada. Jadi perlu diketahui bersama, kuliah di pasca sarjana itu tidak untuk nilai ya. Itu ya, bahwa di akhir nanti kita dapat nilai ya, itu aspek formalnya seperti itu. Tetapi karena ibu bapak, saudara, siapapun yang sudah berkeputusan ya untuk melanjutkan kuliah di pasca sarjana baik S2 ataupun S3, maka aspek penting substantifnya adalah kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu aspek pentingnya itu. Jadi tujuan jangka sangat pendeknya kan kuliah selesai dan dapat nilai, itu kan tujuan jangka sangat pendek. Tetapi yang substansinya adalah untuk mengembangkan keilmuan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan teknis ya, keterampilan, lebih keterampilan bagaimana kita menyiapkan narasi, sekaligus juga hasilnya nanti menunjukkan bahwa kita sudah menguasai materi yang diwajibkan untuk dipelajari itu. Begitu ya. Jadi mohon difahaminya seperti itu. Jadi kita tidak sebagai penerima narasi kemudian narasi itu dianggap final dan tinggal kita laksanakan, tidak ya. Itu jadi mohon tidak dalam konteks itu kita mempelajari ilmu itu, tidak sebagai pendengar setia dalam pengertian apa yang disampaikan oleh tutor. Narasi yang disampaikan oleh tutor itu benar adanya dan tinggal kita laksanakan, itu mohon tidak demikian ya. Apalagi kalau ditambah dengan yang berbeda dengan tutor saya, yang berbeda dari tutor saya, dari kelompok saya, itu kemudian salah sesat, itu mohon, itu tidak demikian ya. Jadi mohon ini saya akan ulang dan mungkin akan saya sering ulang menyatakan hal seperti itu. Oke. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama itu dalam konteks tayangan sekarang ya. Jadi dari kemarin saya sudah kirim audio visual books itu. Nah, sekarang bagaimana, termasuk di dalamnya bagaimana menyiapkan audio visual books itu. Jadi ada bagian-bagian yang kemudian saya hubungkan dengan menyiapkan audio visual books atau audio visual paper ya, audio visual artikel. Oke, yang pertama saya ingin berbagi pengalaman terkait dengan screen recorder. Ini ya. Jadi screen recorder nih, ini sudah ada jejaknya nih. Ya, sudah ada jejaknya. Saya pilih ini ya. Oke, saya pilih ini. Nah, kemudian saya sudah registrasi sebetulnya, sehingga tinggal sign in ya. Jadi yang belum registrasi silakan registrasi dulu baru kemudian sign in. Oke, saya perlihatkan dulu, ini saya sign in ya. Nah, oke, welcome home. Ya, kenapa welcome home? Ya tadi kan saya remove dulu. Biar apa? Biar seolah-olah saya belum registrasi
ya, belum sign in, sehingga tayangan ini bisa memberikan petunjuk bagi siapapun untuk bisa mengikutinya. Oke. Nah, kemudian saya pilih ini screen and webcam recording. Oke. Nah, karena dari Chrome-nya seolah-olah saya belum install, klik add to Chrome. Oke. Ini add to Chrome, add extension. Nah, oke. Dapat ya, sudah. Mari kita lanjutkan dengan record a video. Oke. Nah, ini ada. Nah, ini muncul wajah saya ya. Oke, sementara saya tutup dulu deh. Ya. Oke, kita start recording ya. Kita start recording. Oke. Kita start recording. Select a tab. Ya, saya pilih ini dulu lah ya. Share. Nanti kan ini kita bisa ganti tab. Tinggal klik share this tab instead. Oke. Nah, apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan immersive reader ya. Jadi ini lanjutan dari yang kemarin itu, audio visual book atau audio visual paper itu. Jadi saya ingin menyampaikan fasilitas immersive reader sama ekstensi Chrome juga untuk digunakan bagaimana kita belajar di pasca sarjana dalam konteks keterbatasan waktu ya, keterbatasan kesempatan dan lain sebagainya. Oke, mari kita lihat. Oke, mari kita lihat. Ini kita klik ini nih ya. Oke, Pak Anton, itu apa yang diklik? Oke, sebentar, saya masuk dulu ke sini ya. Jadi immersive. Sebentar. Ini ya, PDF immersive reader. Ini saya dari sini sebetulnya masuknya ya. Jadi yang saya maksudkan adalah PDF immersive reader. PDF immersive reader itu adalah untuk membaca PDF via Google Drive kita. Jadi Anda ibu bapak yang sudah saya kirimi sejumlah electronic book itu dalam bentuk PDF, aduh Pak Anton, saya nggak punya waktu buat membacanya. Ya kita dengarkan saja. Gitu ya, kita dengarkan apa yang dibaca oleh aplikasi itu, seolah-olah kita membacanya. Oke, jadi immersive reader ini. Oke, ya ini ya. Mana? Ini ya. Use immersive reader on web. Oke, ini ya. Jadi immersive reader on web. Ini. Oke. Apa yang bisa kita lakukan? Oke, kita masuk dulu ke Google Drive masing-masing. Oke, ini ada drive saya. Ini ada buku yang akan kita baca. Oke, buku ini silahkan unduh di Google Books, 0 rupiah ya.
Rp0. Oke. Ini ya. Ini contoh uji coba tadi. Sebelum bikin tayangan kan uji coba dulu. Oke, kita ambil. Inilah ya. Oke, kita blok. Ya mungkin gak usah semua juga, ada yang bagian yang diblok ya. Oke, nggak, maksud saya biar sekalian. Kita klik ini nih. Untuk menghadirkan ini. Agar apa? Agar immersive reader bisa baca. Ya. Sudah dapat tuh, kembali ke halaman yang tadi. Ya. Oke, kita blok. Nah, gimana caranya immersive reader bisa baca buat kita? Klik kanan. Help me read this. Gitu ya. Kita coba klik untuk ngecek. Oke, ini sudah siap. Balik ke sini, kita klik kanan, help me read this. Oke, masih tunggu. Kita lihat. Caranya jadi ini tinggal diklik seperti ini. To get started, just select some text on your website. Ya. Nah, klik kanan, dapatlah ini. Kita kecilkan dikit biar semua teksnya kebaca. Nah, ini ya, ini kan direkam nih, jadi langsung direkam, tayangannya direkam, suaranya direkam. Keadilan untuk pertumbuhan adalah paradigma pembangunan ekonomi yang pada intinya menempatkan keadilan ekonomi dahulu sebelum pertumbuhan ekonomi. Bahwa keadilan ekonomi bukan agenda sisa dari pembangunan. Oke, itu contoh ya. Kita ingin pembacanya ganti Mel. Oke, lanjut. Pembangunan. Keadilan justru adalah prasyarat dari pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa basis keadilan. Sebuah paradigma yang cukup kontroversial mengingat selama ini keadilan ekonomi, seperti ketimpangan dan kemiskinan, sering diartikan sebagai akibat, bukan prasyarat dari pertumbuhan ekonomi. Oke. Jadi seperti itu. Kita bisa capture bagian-bagian yang menurut kita penting, kemudian kita rekam. Kita rekam untuk kita ulang. Jadi nggak usah kita ulang baca, kita cukup mendengarkannya dan cukup menontonnya di audio visual books dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu ya, itunya bentuk perkuliahannya. Ya, bentuk perkuliahannya seperti itu. Oke, bukan bentuk perkuliahan, bentuk belajarnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Ya, kita belajar dulu. Saya belajar dulu pakai Wondershare. Oke. Jadi andai ini teks berbahasa Inggris ya. Jadi artinya kita mau alih bahasakan. Nih, ini kita blok ya. Kita blok. Kemudian kita buka ini. Oke. Translate. Nah, kita cari bahasa Inggris nih.
Kalau ini bahasa Inggris kita cari bahasa Indonesia ya. Sekarang kita cari bahasa Inggris nih. Mana English? Oh, oh ya ini ada nih. English, Australia, Kanada, United Kingdom. Ah inilah United States ya. Dokumen. Oke. Nah, jadi ini. Oke, ya. Nah, sekarang kita baca. Oke, yang bacanya female lah ya. Ah, oke, bacanya female. Coba klik. Fairness for growth is a paradigm of economic development that at its core puts economic justice first before economic growth. That economic justice is not a residual agenda of development. Justice is precisely the prerequisite of growth. Solid and sustainable economic growth will not be achieved without a basis of justice. A paradigm that is quite controversial considering that so far economic justice, such as inequality and poverty, is often interpreted as a consequence, not a prerequisite of economic growth. Nah ya, tuh. Jadi, begini, belajarnya begini sekarang. Gitu ya. Oke. Nah, enak nih, ya. Ini enak nih ya. Aduh, luar biasa deh, alhamdulillah lah. Kita melihat. Jadi Ibu Bapak, kita lihat sisi baik. Apapun tuh kita lihat sisi baik ya. Kita harus mengetahui bahwa apapun itu ada sisi baik, ada sisi jelek. Ya, ada positif negatif lah ya. Gitu. Ya, ini tergantung narasi juga. Gitu. Nah, kita lihat sisi baiknya. Sisi baik apa? Sisi baik kapitalisme. Saya agak sering bicara ya. Belakangan udah nggak terlalu sering. Tapi awal-awal saya belajar ekonomi itu, saya selalu menyampaikan itu. Sekecil apapun, tetap ada sisi baik ya kapitalisme itu. Bahwa kapitalisme itu tidak bisa mensejahterakan seluruh umat manusia. Kan pelakunya manusia. Itu. Ketika kita punya ketika kita melihat ada fatwa ya, self interest, self rasionalitas, ya seperti itu. Tetap aja selama pelakunya manusia ya begitu, gitu ya. Tuh, udah dapat ya, udah dapat. Oke, jadi ini kita sudah dapat rekamannya dan kita rekam. Mau diupload silahkan, mau untuk hard drive ya disimpan di hard drive kita masing-masing juga silahkan. Dan belajarnya kalau di pasca sarjana kan belajarnya sudah untuk ujian, belajarnya untuk reproduksi ya, di repro. Jadi menggunakan hermeneutika ya, menggunakan hermeneutika. Jadi kita belajar merepro. Ini kan sudah produk nih, narasi ini sudah produk. Sekarang bagaimana narasi ini dibuat produk berikutnya. Jadi ketika ada konsep reproduksi narasi dalam hermeneutika, kita melahirkan narasi baru dari narasi lama. Jadi milik kita. Jangan lupa parafrase. Itu ya, jangan lupa parafrase. Itu. Satu. Yang kedua, jangan lupa juga sebutkan sumber. Jadi kita kita so original ya. Nah, ini
Ini kan narasi ini milik Prof. Arif Ansori, milik penulis buku. Nah, bagaimana agar ini menjadi milik kita? Ya, saya istilahnya Kopassus ya, copy paste, ubah sedikit, sebutkan sumber. Pak Anton, ukuran sedikitnya berapa? Ukuran sedikitnya lolos cek similarity. Ya gitu ya. Jadi di parafrase masuk lagi nanti ke similarity ya, cek similarity, turn it in, ya macam-macam lah, ada turn it in, ada authenticate, ada di Grammarly juga ada cek similarity ya. Nah, gitu. Jadi biar sah, dan kita pakai al-fadlu lil mubtadi itu ya. Al-fadlu lil mubtadi itu ya yang punya naskah duluan itu yang punya hak hak akademik ya. haki. Nah, itu punya hak intelektualnya. Nah, kita para muridnya berhak juga untuk mengutip dan wajib mengembangkannya. Ya, salah satu bentuk pengembangan itu adalah kita punya narasi, jadi konten substansinya sama atau ya minimal sama ya, sebaiknya kita kembangkan lebih lanjut. Kemudian dan ketika sekarang ini karena kita menggunakan cek similarity, lolos cek similarity itu. Gitu ya. Oke. Berikutnya Oke, sudah ya. Jadi seperti itu. Jadi ini naskah ini kan kita jadi tahu bahwa Prof. Arif penulis buku siapapun ya yang narasinya kita coba pelajari memberikan apa yang baru saja kita lihat, apa yang baru saja kita dengar. Nah, sekarang masih kita lihat ya. Gitu. Nah, ini kan luar biasa ini. Jadi kalau keadilan untuk pertumbuhan, jadi adil dulu, distribusi dulu ya. Jadi distribution based growth. Di halaman berikutnya silahkan dilihat lah ya, itu Kusnet ya. Kusnet. Sekarang jadi agak bergeser ya. Dulu itu jadi Prof. Arif merefer Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pembukaan UUD-nya kan adil dulu baru makmur. Ya. Itu bukan makmur dulu baru adil. Nah, kalau makmur dulu baru adil, ya Kusnet. Ya, U terbalik gitu ya, kurva U terbalik gitu. Jadi kan pertumbuhan itu ketika U terbalik kan kurvanya naik ya. Waktu bergerak ke sumbu X ke kanan ya, sumbu Y-nya ke atas, sumbu X-nya sumbu Y-nya adalah ketimpangan. Kan gitu. Oke. Oke. Saya pikir cukup ya.